serangan fisik, kita lawan dengan serangan fisik. Serangan akidah, kita lawan dengan akidah. Saya tantang orang-orang Madura, terutama orang Madura yang tidak setuju dengan tesis Kiai Haji Imaduddin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersebar kabar isu Kiai Haji Imaduddin ditolak berceramah di Madura. Ini beritanya memang sudah cukup lama. Dan juga mereka menyebarkan selebaran tanda tangan beberapa tokoh kiai, tokoh pengasuh pondok pesantren terhadap penolakan Kiai Haji Imaduddin berceramah di Madura. Setelah ditelusuri, ternyata tanda tangan itu adalah palsu. Karena beberapa teman kita juga sudah menelusuri tentang kebenaran tanda tangan tersebut. Ternyata beberapa tokoh yang ada di situ tidak merasa menandatangani. Artinya ini sebuah pemalsuan. Nah, sudah biasalah hal seperti ini pasti dilakukan oleh beberapa orang, beberapa oknum, beberapa kelompok. Dan mereka sudah sangat ketahuan sekali dari mana kelompok tersebut. Dan kelompok tertentu ini sudah biasa mengkebiri suara-suara tokoh Madura, suara masyarakat Madura secara keseluruhan. Sering mengatasnamakan ulama, sering mengatasnamakan tokoh, sering mengatasnamakan suara orang Madura secara keseluruhan. Liciknya mereka itu mengkebiri suara-suara orang Madura. Mereka sebetulnya sebagian kecil dari suara orang Madura. Mereka sebagian kecil dari suara tokoh Madura. Tapi ya seperti itu. Kelompok-kelompok ini memang sering berbicara atas nama mayoritas. Padahal mereka adalah minoritas. Saya orang Madura asli. Lahir di Madura, tinggal di Madura, bermasyarakat, bersosialisasi di Madura. Kita membangun organisasi di Madura. Kita besar di Madura. Dan insya Allah ribuan orang seperti saya ini banyak di Madura. Termasuk santri-santri Madura. Itu sangat banyak sekali. Tokoh-tokoh NU, Nahdlatul Ulama Madura itu masih mayoritas. Madura mayoritas NU. Tokoh-tokohnya mayoritas NU. Masyarakatnya mayoritas NU. Mereka mengikuti faham Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Cuman ya beberapa tahun terakhir ini memang ada kelompok-kelompok X yang sudah dibubarkan itu sampai sekarang masih terus masih ada pergerakan-pergerakan. Mereka adalah kelompok kecil. Mereka adalah kelompok minoritas yang ada di beberapa titik di 4 kabupaten Madura ini. Tetapi ya mereka seperti itu, sering mengatasnamakan suara mayoritas, mengatasnamakan mayoritas ulama. Kenapa mereka melakukan itu? Kenapa mereka berambisi seperti itu? Apakah mereka khawatir terhadap akidah mereka? Apakah mereka tidak yakin dengan akidah masyarakat Madura? Apakah Kiai Haji Imaduddin ini sebuah ancaman terhadap akidah warga Madura seandainya didatangkan ke Madura, seandainya beliau berceramah di Madura? Bukankah Kiai Haji Imaduddin itu membawa nilai kajian? Bukankah Kiai Haji Imaduddin itu membawa nilai-nilai hazanah keilmuan? Madura dikenal dengan para ulamanya yang alim. Banyak orang Madura, banyak tokoh para kiai, para ulama Madura itu yang alim. Kiai Haji Imaduddin terkenal orangnya alim. Dia membawa suatu kajian, termasuk kajian nasab Ba'alawi, menggunakan cara-cara ilmiah. Lalu kenapa harus disikapi dengan cara-cara yang tidak ilmiah? Dengan melakukan tindakan-tindakan, upaya-upaya untuk menggagalkan beliau hadir ke Madura. Sudah hilangkah keberanian kita menghadapi segala bentuk serangan? Serangan fisik, serangan akidah, termasuk serangan yang dalam bentuk kajian ilmiah. Apakah kita sudah tidak gentle lagi menghadapi satu serangan? Serangan fisik, kita lawan dengan serangan fisik.
serangan akidah, kita lawan dengan akidah. Serangan dalam bentuk kajian ilmiah, kita harus lawan dengan kajian ilmiah. Bukankah dalam satu kesempatan Kiai Haji Maduddin itu menantang kepada siapa saja yang tidak setuju dengan tesis beliau, tidak setuju dengan kajian beliau, untuk menantang debat 3 hari 3 malam. Sampai sekarang ini masih berlaku tantangan itu, belum pernah dicabut oleh Kiai Haji Maduddin. Untuk itu saya tantang orang-orang Madura, terutama orang Madura yang tidak setuju dengan tesis Kiai Haji Maduddin, untuk berdebat dengan beliau, melawan tesis beliau, melawan beliau dalam debat ilmiah. Ini langkah yang paling pas untuk tidak setuju dengan Kiai Haji Maduddin, bukan melakukan dengan tindakan-tindakan untuk menolak ceramah-ceramah beliau, bukan dengan cara-cara yang tidak semestinya, bukan dengan cara-cara premanisme. Memang sih, kalau bicara Madura, seperti yang banyak orang katakan kan, bahwa orang Madura itu sangat santun, sangat takzim, sangat menghormati para ulama, sami'na wa ata'na terhadap para ulama, terkenal sangat religius, mengedepankan sopan santun. Itu secara keseluruhan dikenal seperti itu. Lalu dengan cara-cara seperti ini, masihkah kita akan bangga dengan persepsi-persepsi seperti itu? Dan juga orang Madura ini dikenal bersatu. Bersatu bisa jadi satu suara, satu tujuan, satu halawa. Mereka penduduknya mayoritas umat Islam, mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengedepankan sopan santun terhadap para ulama, para kiai, para habaib. Kalau saya katakan itu dulu, sejak Nahdlatul Ulama dipimpin oleh almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, sejak PBNU dipimpin Gus Dur. Selama itu Madura bersatu, Madura menghargai para ulama, menghargai para tokoh, para kiai, para habaib bersatu. Itu dulu. Kalau sekarang, sejak masuknya beberapa gerakan-gerakan dari para habaib ini, yang tergabung dalam beberapa kelompok, yang tergabung dalam kelompok X yang dibubarkan, ada juga kelompok-kelompok lain. Orang Madura tidak seperti dulu lagi. Mereka terpecah-pecah sesuai pergerakan dari para tokoh mereka masing-masing. Kembali lagi saya katakan bahwa mereka adalah kelompok minoritas, suara minoritas, tetapi terkadang mengkebiri suara-suara mayoritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.